Sobat Rekreasi, ketemu lagi di Kata Kita. Kata Kita hari ini di edisi spesial nih dari Kompas. Koran Kompas sudah datang dan penasaran banget ya, kita mau baca koran. Belum tahu sih isinya kayak gimana, cuman kalau dari harganya aja, bayangin yang koran Kompas biasa tuh 12.000, ini 150.000. Oke, kita penasaran ya, apa sih isinya dan biar menjawab rasa penasaran kita semua nih. Koran Kompas 150.000, halamannya juga ratusan kayaknya. Kita lihat nih isinya dan mungkin jadi kayak obat kangen ya. Kita udah, kalau saya sendiri kayaknya udah berapa tahun ya nggak baca koran Kompas setiap hari gitu. Mungkin bacanya sih masih, tapi mungkin hanya ya seminggu sekali gitu ya. Tapi kalau zaman dulu kan kita baca koran kayak sarapan ya, tiap hari baca koran gitu. Nah sekarang nih kita mau unboxing nih. Oke Pak Mul, udah siap kita unboxing? Ayo. Oh iya, ini Pak, kita buka dulu nih koran Kompas. Koran Kompas edisi spesial, dia ulang tahun yang ke-60 tahun. Wah. 60 tahun kayaknya udah mateng banget ya, udah mateng banget. Dan kemarin kita juga habis dari Omah Petruk Jogja, kita ke Galeri Kompas ya Pak. Oh iya betul. Ketemu sama Pak Jakob Utama tapi versi patung. Oke, wah nih gerai Kompas. Kita belinya kemarin online, jadi ini hanya ada di online-nya Kompas gitu. Kita booking lewat online. Wah, ini Pak, silakan Pak. Gimana tuh Pak baca koran setebal itu? Kayaknya rasanya bisa berhari-hari ya. Iya, berhari-hari. Tapi ini benar-benar buat saya juga nostalgia karena sudah agak lama tidak baca Kompas. Dan fisik ya Pak, baca fisik bacanya gitu. Di HP sih. Online ya. Oke, coba kita lihat halaman pertama. Ini halaman pertama. Mendokumentasikan dan mencerahkan Indonesia. Jadi Indonesia harus baca nih koran Kompas. Mungkin yang kita dulu cari informasi ini jadi kayak Kompas kehidupan ya. Apa-apa selalu cari jawabannya ke koran Kompas gitu loh. Iya, jadi ini bagaimana koran Kompas mendokumentasikan dan mencerahkan Indonesia. Karena memang pusat litbangnya Kompas memang terbaik sih Pak. Iya. Data-datanya semua terpercaya. Indonesia, Kompas. Oke. Halaman 2. Wow. Ini 60 tahun 8 presiden. Wow, presidennya dari Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ih, ganteng dan cantik ya, keren. Ini buat yang generasi milenial mungkin harus baca nih koran Kompas biar kayak pelajaran sejarah juga ya Pak. Kita mengenal presiden-presiden Indonesia loh, ini perjuangannya luar biasa loh. Ini halaman kedua nih Pak. Halaman kedua. Halaman ketiga. Soekarno sang pemberi nama. Wih, iya sih kebayang dulu semua dibangun oleh Pak Karno dan diberi nama, di branding gitu ya. Kemudian presiden kedua, presiden pembangunan Pak Soeharto. Kemudian reformasi. Ya, Pak B.J. Habibie ini yang kreator pesawat terbang Nurtanio. Oke, lanjut. Ini Pak Gus Dur, pluralisme. Kemarin juga ada Gus Dur. Kita ketemu Gus Dur di Omah Petruk. Iya. Kemudian Ibu Mega. Wow, Ibu Mega. Membangun sendi demokrasi nih, pejuang demokrasi nih, pejuang wanita nih. Oke, lanjut lagi Pak. Halaman berikutnya Pak SBY.
Pak SBY. Ini juga seniman hebat loh Pak SBY, Pak. Iya, pelukis. Iya, pelukis hebat loh ternyata. Keren. Nah, kemudian ini 9. Pak Jokowi dengan gaya belusukannya ya. Pak Jokowi naik motor. Iya, wah ini udah belusukan dari Sabang sampai Merauke kayaknya nih Pak Jokowi nih. 10. Halaman 10 Pak Prabowo nih. Wah, ini presiden kita yang sekarang. Semangat Pak Prabowo. Pak Prabowo ini juga penggemar kucing juga. Cat lover juga, cat lover. Oke, itu tadi presiden-presiden yang mau mengenal lebih jauh tentang presiden Indonesia mungkin harus baca detail dan kayaknya kurang seru kalau nggak pegang korannya ya Pak ya. Iya. Harus pegang kertasnya. Ini kalau boleh dibilang ini harga koran Kompas 150.000 loh Pak. Ya. Kalau memang lebih mahal dari yang koran edisi yang biasanya. edisi reguler kan ya belasan ribu gitu ya. Tapi kenapa sih kita mesti beli koran Kompas ini? Iya. Kenapa Mbak Sari? Kalau saya sih lebih nilai nostalgianya sama informasi yang ini kan perlu dokumentasi yang luar biasa ya Pak. Dia menceritakan semuanya gitu loh. Jadi menurut saya edisi spesial itu tuh kita juga ngerasa spesial sih. Dan mengembalikan rasa kangen kita sama baca koran itu sih Pak. Dan baca koran ya, terutama baca koran pegang kertasnya itu nggak kebayar lagi deh. Kayaknya itu nilai-nilainya sih. Ya kalau Pak Mul sendiri gimana Pak? Kenapa sih mesti beli koran Kompas gitu? Ini Kompas kan koran kecintaan saya. Walaupun belakangan ini cuma belinya kalau Sabtu Minggu saya. Iya, jadi kayak kita seperti informasi Kompas itu kalau menurut saya bernas lugas gitu ya. Jadi kayaknya terpercayalah gitu loh, nggak hoax gitu ya. Jadi kayaknya kangen banget deh baca koran Kompas. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Wah ini cerita yang nggak henti-henti nih tentang korupsi nih. Waduh ya. Apa itu tentang judulnya? Wajah korupsi dan hukum kita. Mudah-mudahan dengan berita ini semua orang jadi tahu bahwa ya kita harus mengedepankan hukum lah. Walau bagaimanapun ya Pak. Yang koruptor harus segera Oke. Selanjutnya Wani mengawal era mobilisasi menuju era partisipasi. Wah, apa nih era partisipasi ya? Mobilisasi dan era partisipasi. Ini tentang ini nih Pak, tentang pemilu. Partainya banyak, provinsinya banyak. Dan penghitungan suaranya kan juga kalau nggak pakai digitalisasi ya susah juga ya Pak ya. Tapi dulu zaman pemilu pertama saya belum ikut sih, tapi rame banget dulu. Wah itu pasti ya Pak ya, pesta rakyat. Nah ini masih pemilu nih, kekuatan sosok dalam kontestasi pemilu. Ini yang bagaimana menggunakan pemilu dan branding ya, personal branding ya Pak, personal branding. Kemudian rakyat sebagai subjek, iya dong. Harus. Tapi lanjut dulu, kita lanjut dulu. Kita lihat ini masih ini jurnalisme presisi dan adaptasi penyalur hati nurani rakyat. Ini masih soal pemilu. Ekonomi kita sebuah perjalanan. Kita langsung lihat dulu semua ya Mbak. Iya. Lihat ini. Wah ini dia nih, kaleidoskop ekonomi Indonesia 1965-2025. Tuh bayangin. Ini kalau baca buku ini bisa berbulan-bulan nih kayaknya ya. Ini bayangin sobat rekreasi baca aja. Oh ini ada scan barcode juga, jadi baca udah langsung dapat informasinya nih.
Wah, buat teman-teman mahasiswa penting banget nih data-datanya. Lanjut lagi. Memutus ketakutan massal menjadi perayaan bersama. Oh, ini tentang gerhana matahari, fenomena gerhana matahari. Oh, ini tuh habis rok ini terbitlah hijab. Ini fashion Pak, lifestyle. Ya, lifestyle kan mengikuti perkembangan manusianya juga ya, peradaban. Kayaknya nggak cukup sehari juga nggak selesai nih Pak kita bacanya Pak. Kayak nih, jadi kalau ini kita melihat pemberitaan dan layout koran ya Pak. Iya. Kita kan pasti mereka nggak hanya data sumber data, beritanya, narasumber, wawancara, hasil wawancara, tapi juga foto. Perwajahannya, visualisasinya. Itu saya tuh sukanya ya sama Kompas, dia tuh selalu bercerita foto-fotonya. Jadi satu foto aja udah bisa menggambarkan macem-macem gitu loh. Nih Pak, ini contohnya nih ya, yang para games tuh ya, yang atlet-atlet itu. Nah terus kemudian dia menggunakan ini nih kita logo nih ada koran 60 tahun edisi spesial gitu. Jadi layoutnya tuh kayaknya tuh ya gambar, ya konten, cerita semua tuh enak gitu loh Pak ya. Gambarnya bercerita. Oh iya nih logo 60 tahun. Logo 60 tahun tuh. Logo 60 tahun. Investigasi Kompas. Investigasi Kompas mengungkap praktek culas. Iya, bagaimana dia ini kan mencari narasumbernya juga luar biasa ya Pak gitu. Bagaimana menginvestigasi sebuah kasus gitu. Nih, fakta baru dari jurnalisme data tuh. Ini kayak tumpeng ya Pak, timbunan sampah makanan. Oh ya. Jadi kan kemarin sempat orang Indonesia tuh termasuk orang yang makan nggak habis gitu loh Pak. Jadi dibuang sampah makanannya. Nah ini sumber datanya. Investasi yang menggugah dan berdampak. Yang menggugah dan berdampak. Investigasi yang menggugah dan berdampak. Ya, jadi nggak sekedar. Susah itu pertanyaan. Pertanyaan yang nggak bisa nanya cuman berdampak bagaimana gitu. Oke, lanjut. Jejak-jejak kejahatan yang mengguncang. Wah, kriminal nih. Ini berita-berita kriminal nih. Wah, harus dibaca ini. Cerita-cerita dahulu tuh sampai Sambo. Dari yang dulu sampai yang sekarang. Nah, ini bencana nih tsunami Aceh nih. Wah, ini menggemparkan dunia kalau ini. Oke, lanjut. Merapi. Oh, ini yang Bintaro ya Pak, tragedi kereta ya, tragedi kereta. Menjaga nalar, mengawal peradaban. Penting nih. Mereka walaupun sudah di usia yang tidak muda tapi masih punya tanggung jawab terhadap peradaban ya Pak. Mereka masih perhatian gitu. Masih perhatian. Lagi nih. Oh, ini tokoh-tokohnya nih. Ini Sobat Rekreasi harus mengenal mereka nih satu persatu. Dan karya-karya tulisannya luar biasa. Masih tokoh-tokoh. Dan tokoh-tokohnya juga beragam ya Pak. Beragam dari berbagai macam bidang. Ini juga banyak. Iya. Keren kayaknya kangen nih yang dulu kita sering lihat di berita-berita gitu ya, masih aktif ternyata. Ya. Ini halaman 38. Kita hidup di era kecerdasan buatan. Masihkah jurnalistik relevan? Pasti masih dong. Kan kecerdasan buatan tuh kayak otak tambahan ya. Jadi sebisa mungkin dia harus bisa membantu manusia. Gitu. Kan membantu kita. Tugasnya membantu kita. Bukan cerita pendek. Oh,
Ini cerpen, tapi judulnya Bukan Cerita Pendek Arswendo Atmowiloto. Wah, ini harus baca ini, Mas Wendo. Pelajaran mengarang, Seno Bumiro, ih keren banget. Ini penulis-penulisnya Pak, luar biasa nih, kayaknya maestro semua nih isinya. Itu penting loh pelajaran mengarang. Pelajaran itu. mengarang. Sebetulnya mengarang kan berimajinasi, betul, menciptakan sesuatu. Dan itu punya proses ya Pak, ketika mengarang. Sehingga mengasah kreativitas. Betul. Nih, kunang-kunang di langit Jakarta, yakin masih ada kunang-kunang? Aduh, kayaknya susah nih kunang-kunang di Jakarta. Kasur, tanah, aduh kayaknya dalam nih judulnya nih. Dalam nih. Menjaga bahasa Indonesia tuh. Nah, Kompas tuh bahasa Indonesia bagus banget Pak. Narasinya bagus banget. Pikir melalui bahasa kita. Bahasa Indonesia. Iya. Kebisingan tak henti musik dalam negeri itu. Musik-musik dari tahun 60-an sampai. Tadi kelihatannya sastra. Iya, sastra. Sekarang ke musik. Lanjut. Masih musik. Konser. Sekarang eranya konser-konser macam-macam. Melangkah dengan harapan tuh. Kayaknya judul-judul artikelnya tuh memberi semangat, motivasi gitu loh. Oke, Romo Sindu, nanti aku baca. Ashadi Siregar, dengan Kompas menjaring makna dan fakta. Oke, merajut Nusantara menghadirkan Indonesia. Oh, ini tulisannya Pak Joko Utama, mungkin yang dulu ya Pak, merajut Nusantara menghadirkan Indonesia. Edisi 28 Juni 2010. Oh iya. Kita nostalgia cuma baca kembali. Sepanjang jalan kenangan Franseda. Aduh. Sepanjang jalan. Di tengah sekian miliar galaksi. Aduh bagus. Apa nih cerita? Tulisannya YB Mangunwijaya guys. Ya, Romo Mangun. Wah, ini penulis-penulis maestro semua ini. Fikih dan etika sosial kita penting nih Pak dalam era pergaulan sekarang. Ini tulisannya Gus Dur. Ini bagus banget, ini tulisannya Gus Dur loh Pak. Gus Dur tahun 99. Oh ya. Ih ya Allah, nostalgia banget nih. Dimensi baru, dinamika pembangunan jangka panjang. Sumitro Joyo Hadikusumo. Pak Sumitro tuh ayahnya Pak Presiden kita loh. Ini ekonom. Berarti ini tulisan luar biasa ini. Tahun berapa ya Pak? Tahun 90. Edisi 19 Juli 1990. Iya. Wah, ini harus jadi koleksi orang-orang nih, keren banget. Biar negara hangus terbakar, Ahmad Safi'i Ma'arif. Wow, dari PP Muhammadiyah. Biar ini mungkin dalam ya Pak, filosofi banget nih ceritanya. Oke, ini pemerintahan masa depan nih. Mutia Gani Rohman nih, sosiolog. Oke, wow nih. Nah, surat kepada anak-anak yang memilih untuk diam dalam kepatuhan. Ini Ibu Karlina Suteli. Ya, dulu dia astronom ya. Iya, astronom. 6 dekade meniti jalan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Tanggung jawab bersama ini, tanggung jawab bersama. Nah, ini dia nih Gen Z, melek finansial Gen Z lewat dompet digital. Siapa sekarang semua yang masih megang duit kayaknya di dompet cuma ada 2000-an sih kalau saya. Jadi semuanya ada di handphone ya kayaknya ya. Nah, itu sekarang zamannya cashless ya, dompet digital. Wah, ini kayaknya apa namanya tuh? 60 halaman, bayangin baca koran. Kalau apa ya? Kayaknya abis baca koran ini kayaknya tuh kita udah pintar gitu loh, mendadak pintar kayaknya. Mendadak jadi pintar. Kayak ngecas lagi ya Pak, iya bener kayak ngecas lagi nih. Sobat Rekreasi mungkin nggak tahu ya masih bisa dibeli atau enggak, atau baca di online juga sih mungkin ada. Mungkin ada gitu. Jadi gimana Pak Mul? Rasanya gitu, rasanya bisa pegang koran Kompas lagi. Iya,
Jadi senang sekali ini nostalgia, dan saya yakin percaya Kompas itu memang koran pilihan saya, karena memang apa ya, percayalah Kompas, percayalah kepada, dulu saya punya teman namanya Mas Julius Pur, itu teman baik, sehingga dia kan juga penulis juga Pak. Penulis Kompas, termasuk pernah memimpin Bentara Budaya kalau nggak salah. Oh iya, Kompas tuh punya Bentara Budaya, itu dia. Oke, sama waktu itu kita pernah kedatangan di Oase Pak, penulis Kompas juga, wartawan Kompas. Mas Efik. Iya, Mas Efik, ya Mas Efik. Ya. Wah, ini kayak masuk ke dalam galeri juga ya Pak, galeri Kompas, galeri Kompas. Jadi kita dapat ilmu, dapat pengetahuan, dan walaupun berat, tapi terasanya juga menikmati gitu loh, karena gambarnya bagus, gambarnya bercerita gitu ya Pak ya. Dan saya sih kayaknya nih harus menyiapkan waktu khusus nih buat baca koran ini nih Pak, buat baca koran ini, karena kita pasti akan kayak flashback lagi waktu itu, ceritanya tentang tadi kan ada tentang pemilu, tsunami dan lain-lain ya Pak ya. Jadi ini adalah sejarah Indonesia sih sebenarnya, sejarah Indonesia. Dan ya selamat ulang tahun buat Kompas yang ke-60 tahun. Keren banget. Kayaknya kalau sekarang kita susah nyari koran, saya tuh jarang lihat lapak koran lagi. Waktu itu pernah lihat di Kota Tua. Jadi kayaknya tuh dari sekian banyak jalan di Jakarta kok ketemunya ya di Kota Tua gitu. Jadi saya seneng banget kita bisa membaca koran Kompas lagi. Walaupun ini jadi edisi spesial, mungkin kedepannya kita tetap harus membaca ya, walaupun tidak di kertas tapi mungkin di digital ya Pak. Tuh, tetap informasinya tetap sampai ke pembaca. Gitu sih. Oke. Terima kasih Sobat Rekreasi, Kata Kita hari ini edisi spesial mau mengucapkan selamat ulang tahun 60 tahun Kompas. Sekali lagi Pak. Selamat ulang tahun ke-60 Kompas. Oke, sukses selalu. Salam lestari Kompas. Thank you.